ke-7 membahas materi gerakan pembaruan dalam Islam. Sebelum kami mempresentasikan tugas kelompok kami, perkenalkan saya Setia Denti Jatili dengan NIM 2407060118 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Sedayaka dengan NIM 24070601. Perkenalkan, saya Natasha dengan NIM 24070603. Perkenalkan, nama saya Dama Marcel Rusmanita dengan NIM 24070608. Oke, di sini latar belakang gerakan pembaruan dalam Islam. Seiring dengan perjalanan sejarah umat Islam, berbagai tantangan internal dan eksternal menyebabkan terjadinya kemunduran dan berbagai aspek kehidupan umat, baik dalam bidang keilmuan, sosial, politik maupun spiritual. Dominasi penjajah Barat atas dunia Islam pada abad 18 sampai 19 tidak hanya melemahkan kekuatan politik umat Islam, tetapi juga memperburuk krisis integrasi, identitas, dan kepercayaan diri umat terhadap umatnya sendiri. Di tengah krisis tersebut munculnya kesadaran dari para pemikir Muslim bahwa untuk kebangkitan kembali kejayaan Islam, umat harus kembali kepada ajaran dasar Islam yang otentik dan murni. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan pembaruan atau mutasi. Pembaruan dalam Islam bukan hanya berbentuk reaksi terhadap kemunduran, tetapi juga merupakan bentuk dinamika intelektual dan spiritual dalam Islam itu sendiri. Di beragam tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik setempat. Di Timur Tengah, gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abdul dan Jamaluddin Al-Farhani. Sedangkan di Indonesia muncul mulai organisasi sebagai Muhammad dan Persi. Meskipun berbeda pendapat, esensi dan gerakan pembaruan tetap sama. Di sini ada rumusan masalah yang kami pelajari. Yang pertama, apa yang latar belakangi munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh penting dalam gerakan pembaruan dan apa gagasan utama mereka. Yang ketiga, apa pengaruh dan dampak gerakan pembaruan terhadap umat Islam secara umum. Faktor munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Yang pertama, kemunduran keberadaan Islam, yaitu pada abad ke-18 sampai ke-19 kerajaan-kerajaan Islam mengalami kemunduran. Kedua, sementara itu Eropa mengalami kemajuan besar. Ketiga, umat Islam merasa tertinggi di dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengaruh kolonialisme Barat. Pengaruh kolonialisme Barat itu adalah ada dua, yaitu penjajahan dan dominasi Barat terhadap negeri-negeri Islam dan memicu kesadaran perlunya pembaruan untuk meraih kemerdekaan dan kebangkitan umat. Baik, pada bagian yang ketiga, kontak dengan dunia Barat, yaitu interaksi intens dengan Barat membuka mata para intelektual Muslim, mendorong upaya menyesuaikan ajaran Islam dengan kemajuan zaman modern. Yang keempat, pemurnian ajaran Islam. Banyak ajaran Islam bercampur dengan bid'ah, khurafat, dan tahyul. Perlu kembali kepada ajaran Islam murni atau Al-Quran dan Sunnah. Kelima, perpecahan dan stagnasi pemikiran. Umat Islam mengalami perpecahan dan gumut atau kemandekan berpikir. Gerakan pembaruan muncul untuk mendorong persatuan dan inovasi pemikiran. Dan kadang kesadaran para ulama dan tokoh. Munculnya kesadaran dari dalam diri ulama dan tokoh Islam. Mereka ingin Islam kembali berperan aktif dalam membangun peradaban. Yang ketujuh, pengaruh luar negeri. Maksudnya ide pembaruan dari Timur Tengah dan India melalui jalur haji, pendidikan, dan media massa, menginspirasi tokoh-tokoh pembaharuan di dunia Islam termasuk Indonesia. Tokoh-tokoh penting dalam pembaharuan Islam. Tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang fokus pada pembaharuan Islam melalui pendidikan dan sosial.
progresif. Ia memodernisasi negara dengan membangun industri, pendidikan modern, dan angkatan bersenjata yang terlatih. Jamaluddin Al-Afghani, Iran, tokoh pembaruan yang mengusung visi persatuan umat Islam secara politik dan intelektual. Muhammad Abduh, dikenal sebagai bapak pembaruan Islam modern. Abduh berperan penting dalam modernisasi pemikiran Islam, terutama di bidang pendidikan dan tafsir Al-Quran. Rashid Ridha, tokoh pembaruan yang melanjutkan pemikiran Muhammad Abduh dan berkontribusi mengembangkan pemikiran Islam modern melalui tulisan aktivitas keagamaan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Arab Saudi, ulama pembaruan yang mengusung gerakan Wahabi, menolak praktik bidah dan syirik, serta menegakkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara ketat. Masuk pada bagian yang ketiga, yaitu gagasan utama dari tokoh pembaruan. Yang pertama, kembalian kepada ajaran dasar Islam yang otentik dan modern. Para tokoh pembaruan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, dengan membersihkan praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran asli Islam. Mereka berupaya menghilangkan bid'ah dan khurafat yang berkembang di masyarakat Muslim. Yang kedua, ijtihad dan penyesuaian dengan zaman modern. Gerakan pembaruan menuntut adanya ijtihad untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan tantangan modern tanpa mengubah prinsip dasar agama. Islam dianggap sebagai agama yang fleksibel dan relevan untuk semua zaman. Dan keempat, syari'il li kulli zaman wa makan. Yang ketiga, rasionalitas dan progresivitas dalam Islam. Tokoh pembaruan seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani menekankan pentingnya rasionalitas dalam memahami Islam dan mengembangkan pemikiran yang progresif agar umat Islam bisa bangkit dari kemunduran dan menghadapi dominasi Barat. Yang keempat, pendidikan dan penguatan akidah. Gerakan pembaruan di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Persia fokus pada pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan menjadi sarana utama untuk membangkitkan kesadaran keislaman yang murni dan rasional. Yang kelima, penolakan terhadap taksir buta. Para tokoh pembaruan mengajak umat Islam untuk meninggalkan taksir buta atau mengikuti tanpa berpikir, dan mendorong umat agar aktif melakukan refleksi dan pemikiran kritis terhadap ajaran agama. Yang keenam, pengaruh sosial dan politik. Gerakan pembaruan tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga berupaya menjawab persoalan sosial dan politik umat Islam yang mengalami kemunduran dan penjajahan, dengan tujuan membangkitkan kembali identitas dan kekuatan umat Islam secara keutuhan. Dengan demikian, inti dari gerakan pembaruan Islam adalah menghidupkan kembali semangat Islam yang murni, rasional dan adaptif terhadap perubahan zaman demi kemajuan umat Islam secara keseluruhan. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke poin pengaruh dan dampak gerakan pembaruan dalam umat Islam. Yang pertama itu ada pembaruan pemikiran dan pemahaman Islam. Seiring perkembangan zaman, manusia menuntut untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi gerakan pembaruan Islam ini telah mengubah pola pikir umat Islam dari yang kaku dan tradisional menuju menjadi cara berpikir yang moderat atau rasional dan juga terbuka. Lalu juga dari cara pola berpikir ini para tokoh ataupun ulama-ulama dalam Islam itu berupaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern pada untuk tantangan zaman. Lalu setelah lahirnya pembaruan pemikiran dalam ajaran Islam, lahirlah organisasi modern keislaman. Salah satunya itu munculnya organisasi Islam modern di Indonesia itu yakni Nahdlatul Ulama ataupun NU dan juga Muhammadiyah. Lalu juga pengaruh dari organisasi-organisasi ini cukup besar dalam perkembangan modern dalam ajaran Islam. Dan juga teman-teman melalui struktur yang terorganisir ini, mereka mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat dan memperkuat solidaritas umat Islam. Lalu juga ada yang ketiga, pembaruan sistem pendidikan Islam. Sebelumnya tadi Kak Dara ada juga
menjelaskan bahwasanya dulu pada masa Islam yang dahulu para ulama ataupun para kiai itu mengajarkan bahwasanya ajaran Islam itu diajarkan dengan menghafal, bukan dengan baca tulis seperti itu. Nah, di gerakan pembaruan ini teman-teman, sistem pendidikan Islam itu telah diubah dengan cara pembangunan sekolah-sekolah seperti madrasah ataupun pesantren dan juga perguruan tinggi seperti Universitas Islam ataupun juga salah satu universitas Islam tertua di Indonesia itu yakni Universitas Islam Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh universitas Islam tertua yang berdiri di Indonesia. Lalu juga teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya gerakan pembaruan ini, kurikulum di gerakan pembaruan ini tidak berfokus pada ilmu agama saja, tetapi juga berfokus pada ilmu umum seperti ilmu-ilmu keseharian kita belajar di SMA seperti geografi, IPA, IPS, sejarah ataupun yang lain-lain. Lalu yang keempat teman-teman itu ada pemberdayaan perempuan. Dari sini teman-teman, adanya gerakan pembaruan dalam umat Islam ini, bahwasanya perempuan juga berhak untuk menyuarakan suara atau menyuarakan pendapat dalam gerakan-gerakan politik ataupun gerakan-gerakan tertentu. Dan juga perempuan di zaman ini dituntut untuk melakukan pendidikan, tidak hanya sekedar di dapur untuk memasak pada suami ataupun anaknya. Lalu yang kelima teman-teman, ada peran dalam perjuangan kemerdekaan. Dari pengaruh dan dampak gerakan pembaruan dalam umat Islam ini juga ada peran-peran besar, ya, di mana peran-peran ini terlihat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bisa kita lihat itu, salah satu contohnya itu seperti perang Aceh ataupun perang Padri dan juga perang Diponegoro. Semangat pembaruan membangkitkan nasionalisme dan persatuan di kalangan umat Islam sehingga mereka aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas bangsa. Lalu yang tentang teman-teman, ada pengaruh terhadap politik dan sosial. Dari gerakan pembaruan ini juga peran aktif dari para tokoh Islam di bidang politik dan sosial sangat cukup bisa dilihat dan sangat cukup besar untuk dipelajari. Lalu juga ada kesadaran dalam pentingnya kemajuan militer, teknologi, dan organisasi. Lalu yang terakhir teman-teman, ada penyesuaian nilai Islam dengan budaya lokal. Tokoh-tokoh modernis Islam aktif dalam gerakan politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh budaya lokal yang bisa saya beritahu ialah sekaten, merupakan salah satu contoh budaya lokal yang dimana sekaten ini sendiri itu merupakan upacara perayaan Maulid Nabi, di mana sekaten ini sendiri itu adanya bukan asimilasi, tapi percampuran ajaran Islam ataupun ajaran lokal seperti itu. Bagaimana bentuk keberhasilan diukur dalam gerakan-gerakan ini dari sisi spiritual, sosial ataupun politik? Sekian. Baik, pada sekali Baik, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Kenny Prataklawi dengan NIM 24070604. Jadi mungkin bisa tolong diberikan ke slide setelah latar belakang tadi. Oh, ke depan yang dibaca sama Setia tadi. Terus yang ada 3 tadi. Nggak nemu lagi, tapi tadi intinya situ dijelaskan bahwa mengapa pergerakan ini terjadi, itu latar belakangnya 3 tadi utama, kalau nggak salah itu pendidikan, terus ekonomi, terus lupa saya. Tapi yang saya lihat tadi di situ tidak ada dijelaskan bahwa pergerakan ini terjadi karena alasan teologis.
Nah, pertanyaan saya itu bagaimana gerakan teologis itu mempengaruhi pergerakan ini? Apakah ada hubungannya dengan teologis itu sendiri? Karena ini kan berkaitan dengan agama. Terus yang kedua, mungkin aku nggak tahu lah ya, mungkin aku nggak terlalu mengerti juga tentang sejarah Islam, tapi setahu ada pergerakan di mana itu dia ingin mengembalikan kepada ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran lah. Apa yang dijelaskan di Al-Quran seperti itu seharusnya dibuat. Ada seperti itu pergerakan, tapi aku nggak tahu apakah ini suatu pergerakan yang sama. Karena tadi teman-teman jelaskan bahwa munculnya seperti universitas seperti itu kan sudah dimodernisasi. Apakah ini pergerakan yang sama atau bukan? Terima kasih. Pertanyaannya untuk Setia karena dia tadi yang membaca. Nama saya Crescentia Budinting dengan NIM 24070607. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan pada Anda. Pertanyaannya yaitu kan banyak ajaran Islam yang tercampur dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Salah satu contohnya itu misal saya sangat spasial, nggak boleh potong kuku malam-malam. Pertanyaannya tuh, apakah gerakan pembaruan di Indonesia terlalu berdampak atau mulai enggak? Baik, dua orang lagi. Pada sini. Kau Raya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tuhan yang saya tendang dengan NIM 24070607. Jadi pertanyaan saya itu, menurut kalian, apakah gerakan pembaruan dalam Islam lebih cenderung membawa dampak positif atau justru memunculkan perpecahan di kalangan umat? Baik, baik kepada teman-teman pertanyaannya bisa dikirim melalui grup dan berikan kami waktu untuk diskusi. Kembali. Ya, baiklah hati-hati. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok 7 akan menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan kepada kami pada minggu yang lalu. Yang dimana saya sendiri akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, bagaimana peran teologi terhadap gerakan ini terlepas dari faktor pendidikan dan lain-lain. Lalu apa gerakan ini bukan gerakan yang ingin dikembalikan ke Islam, ke ajaran sesuai Al-Quran? Nah, peran teologis dalam gerakan pembaruan Islam sangatlah sentral. Gerakan ini berbakat dari kesadaran teologis untuk kembali kepada ajaran dan berdasarkan Islam dan otentik dan murni. Ada beberapa hal dalam peran teologis ini berdampak dalam berbagai pembaruan dalam Islam. Yang pertama, kemurnian akidah. Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam gerakan Wahabi yang menyuruhkan kemurnian tauhid dan penolakan terhadap syirik dan praktik ziarah kuburan Nabi. Terus penguatan ijtihadah. Tokoh seperti Muhammad Abdullihi dan Jamaluddin Al-Fahari mendorong umat Islam untuk melakukan aqidah sebagai usaha rasional memahami wahyu, bahkan hanya dengan kepada ulama fasih. Yang ketiga, kritik terhadap stagnasi pemikiran. Ini merupakan respon teologis terhadap kreativitas dan intelektual dalam pemahaman Islam dan definisi. Jadi walaupun pendidikan politik dan kolonialisme menjadi faktor internal, dorongan internal ini teologinya sangat kuat dan membentuk arah dan semangat dalam pembaruan ini. Para tokoh tidak sekedar mengingatkan kemajuan hidup duniawi, tetapi juga kembali pada kemurnian spiritual Islam yang bersumber dalam wahyu. Pertanyaan yang kedua, apakah gerakan ini bukan gerakan yang ingin dikembalikan ke Islam dan sesuai dengan ajaran Al-Quran? Nah, menurut saya di sini yaitu gerakan
Gerakan pembaruan ini justru bertujuan untuk mengembalikan Islam ke ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah seperti yang dijelaskan. Namun dipertegaskan bahwa gerakan pembaruan Islam ini sangatlah penting dan membandingkan dalam berbagai aspek-aspek ataupun peran teologis yang terbentuk dalam pembaruan Islam. Bagaimana dengan kelompok ataupun temannya si Kenny? Apakah diterima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia. Banyak ajaran Islam yang bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Salah satu contohnya percaya tentang angka sial dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah gerakan pembaruan di Indonesia tidak terlalu berdampak atau sudah memudar? Gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang diwakili oleh organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis telah memberikan dampak signifikan dalam upaya memurnikan ajaran Islam dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Melalui pendidikan dakwah dan pengembangan lembaga sosial, gerakan ini berhasil mengubah pola pikir umat Islam di banyak kota dan kalangan terdidik, mendorong mereka kembali kepada sumber ajaran Islam yang otentik dan mengurangi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Namun, meskipun pengaruhnya cukup besar di lingkungan tersebut, gerakan pembaruan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Di banyak daerah pedesaan dan komunitas tradisional, kepercayaan terhadap tahayul dan praktik keagamaan yang bercampur unsur non-Islam masih kuat dan sulit dihilangkan. Jadi, gerakan pembaruan belum memudar, tapi tantangannya tetap besar karena tradisi lokal masih bertahan. Upaya pembaruan perlu terus dilakukan agar ajaran Islam lebih murni dan rasional di seluruh lapisan masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Pertanyaannya, bagaimana bentuk keberhasilan diukur dalam gerakan-gerakan ini dari sisi spiritual, sosial, ataupun dalam sisi politik? Bentuk keberhasilan gerakan pembaruan dalam Islam dari sisi spiritual. Keberhasilan dapat dilihat dari semakin banyaknya umat Islam yang kembali kepada ajaran Islam yang otentik dan murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi praktik-praktik bidah, khurafat, dan takwil. Ini menunjukkan peningkatan kualitas keimanan dan kesalahan individu dalam menjalankan agama. Meningkatnya kesadaran ijtihad. Umat Islam mulai aktif berijtihad dan berpikir kritis dalam memahami agama, tidak lagi mengikuti ajaran secara taktik. Kedua, dari sisi sosial, terbentuknya organisasi Islam dalam modern. Keberhasilan terlihat dari muncul dan berkembangnya organisasi Islam yang aktif di bidang dakwah, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persis. Penyesuaian nilai Islam dengan budaya lokal. Islam mampu diterima dan hidup harmonis di masyarakat karena mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya, menandakan keberhasilan dalam konteks sosial budaya. Dari sisi politik, kesadaran dan peran politik umat Islam. Islam yang masih aktif memperjuangkan hak umat Islam serta kemerdekaan bangsa dan penjajahan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran politik umat. Umat Islam juga terinspirasi oleh gerakan pembaruan turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan nasional seperti perang dalam Aceh, perang Patri, dan perang di Penanggung. Contoh nyata seperti reformasi yang dilakukan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan dorongan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk memperkuat kekuatan politik dan militer umat Islam. Bagaimana dengan Fibrik? Terima kasih ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sirai. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah gerakan pembaruan dalam Islam lebih kecenderung untuk membawa dampak positif atau justru memunculkan perpecahan di kalangan umat? Nah, di sini menjawabnya, dalam gerakan pembaruan Islam cenderung membawa dampak positif, namun sekaligus menimbulkan tantangan berupa konflik dan mengakibatkan perpecahan umat Islam. Dalam gerakan pembaruan Islam memang hal positifnya lebih banyak, misalnya pendidikan ataupun hal lainnya. Namun di setiap kebijakan pasti ada hal yang buruk. Gerakan umum pembaruan dalam Islam secara umum membawa dampak positif dan memajukan umat Islam melalui pembaruan ajaran.
pendidikan, dan organisasi sosial keberagaman. Namun, dinamika perubahan ini juga menimbulkan perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan perpecahan jika dikelola dengan bijak. Jadi, tidak bisa kita katakan bahwasanya sebuah gerakan pembaruan ini condongnya kemana, karena adanya setiap gerakan pembaruan pasti ada hal-hal ataupun kebijakan buruk yang melahirkan sebuah konflik. Bagaimana dengan teman-teman si Ire? Terima kasih. Baik, kesimpulan dari kelompok kami ini yaitu pembaruan ini tercermin dalam gerakan Muhammadiyah, Mesir, dan organisasi lainnya yang berupa mengembangkan pendidikan dan memperkuat akidah dan menjawab kebutuhan sosial masyarakat Muslim. Secara umum, gerakan pembaruan Islam membawa pengaruh besar dalam pembentukan pemikiran Islam modern, memperluas wawasan keilmuan, dan membentuk kembali identitas umat Islam di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata ataupun kesalahan kami di tempat ini, baik dalam pembelajaran ataupun materi dari kami, sehingga materi kita pada hari ini semoga bermanfaat dan bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari.